Selamat pagi, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pagi ini ya, teman-teman kami kedatangan seorang tamu, Bapak Ustadz Doni Amir Segaf. Kita akan bincang-bincang tentang secara umum tentang umat Islam di Indonesia dan di dunia pada umumnya. Bagaimana, eh, Pak Ustadz, kondisi umat Islam di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya, terutama di Indonesia ya, menjelang pemilu 2024 ini? Ya, terima kasih Pak Anton. Sejak ya pemilu ya, kita tahu bahwa umat Islam eh, memang secara politik itu terpecah. Dulu ada kita tahu apa Masyumi, kemudian juga ada Partai NU dan lain sebagainya. Dan ini masih terasa sekali sekarang. Walaupun itu adalah sesuatu yang niscaya atau pas boleh-boleh saja gitu kira-kira dalam dalam hukum Islam. Tapi kita melihat dampaknya juga pada kehidupan umat sehari-hari gitu. Sehari-hari yang saya maksud adalah dalam kehidupan beragama gitu. Ini keprihatinan kita bagaimana ke depan supaya umat Islam insya Allah lebih dewasa lagi sehingga tidak perlu terjadi perpecahan walaupun berbeda secara pandangan politik gitu kira-kira. Ya, demikian singkatnya gitu ya, Pak Anton. Ya. Kemudian kami ingin menanyakan tentang istilah Islam Nusantara. Bagaimana Iya, timbulnya dan bagaimana sekarang? Apakah itu masih hangat topiknya atau bagaimana? Tolong jelaskan. iya. Jadi memang apa Islam Nusantara itu kan sempat dimaksudkan untuk apa ya menyampaikan Islam yang konteksnya kepada Indonesia, tapi tentu saja kemudian tidak kurang dari orang-orang atau syekh para masaih dari berbagai penjuru dunia itu beberapa kali pernah mengkritisi istilah itu karena Islam itu ya satu gitu. Eh, dan Islam bukan budaya, akan tetapi dia adalah nilai gitu. Sehingga nilai Islam akan ditempatkan dimanapun silahkan. Dan kalau kemudian ada yang sesuai dengan budaya atau dalam istilah bahasa Arab, dalam istilah hukum Islam namanya al-urf, urf itu adalah budaya. Budaya yang ada di tempat tertentu selama dia tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan syariat Islam atau nilai-nilai Islam, dia diakomodir, tidak ada masalah. Gitu. Tapi kalau dia bertentangan dan pasti ketika bertentangan pasti artinya adalah merugikan gitu kan. Maka kemudian uruf tadi atau budaya tadi harus ikut kepada aturan Islam gitu. Banyak sekali yang sudah kita saksikan bagaimana aturan budaya-budaya tetap diakomodir dalam Islam. Ya, misalkan kita tahu budaya-budaya di tanah Jawa misalkan dulu Wali Songo kita mengakomodir budaya-budaya itu seperti pakaian atau belangkon itu yang menunjukkan bahwa itu adalah seperti apa tutup kepala agar sholat tidak terlihat apa tidak rambutnya tidak menghalangi sujud, kemudian juga beberapa apa nasyid ya lantunan yang mengikut sertakan apa namanya kebudayaan asal asal daerah dan lain sebagainya, it's okay gitu. Nah, jadi Islam adalah nilai dan dia bukan budaya sehingga tidak perlu diganti dengan budaya-budaya dengan Islam yang dengan dinamakan sebagai Islam anu gitu misalkan. Islamnya satu cuma ditempatkan dimanapun budaya di tempat itu bisa diakomodir selama memang tidak bertentangan atau tidak merugikan orang lain. Demikian kira-kira Pak. Kemudian kembali ke ucapan-ucapan Bung Karno ya, Hmm. bahwa eh, tidak berfungsinya ke ijtihad itu salah Mm-mm. satu penyebab dari mundurnya umat. Iya, iya memang sebetulnya ijtihad itu yang dimaksud oleh Bung Karno mungkin istilah agamanya adalah fikul waki itu.
Fikul waki itu adalah fikih kontemporer, Pak Anton dan pemirsa sekalian. Fikih kontemporer itu adalah sesuatu hukum ya atau aturan yang dulu mungkin belum 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 ada, tapi kemudian harus dibuat, bukan dibuat ya, harus di eh, apa istilahnya, adjustment, dia harus disesuaikan hukum-hukumnya itu karena tantangan zaman semakin berkembang gitu. Makanya namanya fikul waki, fikih kontemporer, fikih kekinian gitu. Demikian pula dalam cara kita memahami beberapa ayat-ayat Al-Quran yang sangat fundamental itu, ada juga kekiniannya, kontemporerisasinya kalau boleh disebut begitu. Yang dulu umpamanya tidak ada, misalkan soal bagaimana apa eh, mata uang non apa eh, mata uang yang apa istilahnya di handphone misalkan, sekarang kita bisa bertransaksi dengan uang yang tidak perlu ada bentuknya gitu. Nah, bagaimana itu? Nah, itu kan sesuatu yang sangat kontemporer dan lain sebagainya. Jadi saya pikir tepat yang dikatakan Bung Karno itu, seandainya memang yang beliau maksud adalah ijtihad dalam arti eh, apa persoalan kekinian yang harus dibukakan oleh para ulama sekarang, harus dibukakan referensinya yang mungkin saja di masa lalu belum ada, ya, tapi tentu saja dasarnya sudah ada, cuma aplikasinya yang belum ada. Demikian kira-kira. Siapa saja yang bisa melakukan ijtihad? Ah ya, ini menarik sekali. Jadi dalam sebuah negara biasanya ada namanya mufti. Mufti diambil dari kata fatwa. Orang yang memberi fatwa namanya mufti. Nah, mufti ini adalah orang yang memiliki kafaah keilmuan yang tinggi sekali. Sementara mujtahid atau ijtihad itu di atas mufti. Jadi di atas sebuah negara. Jadi di atas di atas, misalkan kalau kita di Indonesia katakanlah ada majelis ulama, walaupun tidak sebanding atau tidak setimbang dengan mufti di negara-negara Islam, Mesir misalkan atau Arab Saudi yang memang ya, apa tradisi keislamannya, tradisi eh, cendekiawan Islamnya sangat kental. Nah, mujtahid atau ijtihad itu di atas mufti. Artinya para mufti akan merujuk kepada mujtahid. Mujtahid itu ijtihad. Kita kenal mujtahidin misalkan orang-orang yang pernah, para ulama besar yang pernah memberikan ijtihad seperti Imam Syafi'i misalkan gitu. Demikian pula keturunan setelah beliau, seumpama katakanlah Imam Al-Ghazali dalam dalam beberapa kitabnya juga pernah memberikan ijtihadnya, mujtahidin. Nah, setelah itu mungkin terakhir adalah Imam Ibnu Asyur dari Tunisia lewat kitab beliau At-Tahrir wa Tanwir. Tapi setelah itu mungkin belum ada yang sampai bisa apa namanya diambil ijtihadnya, kecuali fatwa saja atau mufti saja. Ya, demikian kira-kira Pak Anto. Jadi tidak semua orang bisa melakukan ijtihad. Tidak semua orang bisa melakukan ijtihad, tapi semua orang bisa melakukan apa yang disebut dengan tadabur. Tadabur adalah konsentrasi apa apa namanya pondering, merenungi, ya, merenungi hasil-hasil ijtihad itu untuk kemudian hasil-hasil pemikiran yang noveltis tadi itu kemudian dipakai gitu. Kenapa tidak semua orang bisa melakukan ijtihad? Karena kafaah atau kemampuan keilmuan yang belum cukup gitu. Kalau seseorang memiliki kemampuan keilmuan yang belum cukup, tentu saja bisa. Artinya nanti dia akan dihadapkan pada pertanyaan, dari mana dasarnya, bagaimana cara menentukannya, bagaimana cara Anda bisa sampai ke kesimpulan itu. Nah, kalau dia tidak bisa mempertanggungjawabkan, nah disitulah eh, apa namanya gagal ya, kira-kira begitu. Nah, seorang yang memiliki keilmuan yang mendalam, tentu dia bisa mempertahankan atau menjelaskan argumen di balik ijtihad yang dia kemukakan. Kemudian posisi filsafat. Ada yang Hmm, mengatakan filsafat haram, dan ya, kenapa? Ada yang mengatakan filsafat tidak haram karena jayanya Islam itu justru adanya filsafat.
filsafat dibiarkan untuk tumbuh dengan sendirinya dan Iya, iya, dibicarakan secara bebas. iya, iya, iya. Iya, Bagaimana? jadi menarik ini, Pak Anton. Eh, saya justru menarik terminologi filsafat itu sendiri yang sebetulnya menurut saya ada anu ya, apa ada bolehlah kita katakan ketidakutuhan gitu. Jadi maksud saya kalau kita perhatikan Al-Quran, Al-Quran 75% isi Al-Quran itu berbicara tentang kisah. Dan kisah itu memiliki pelajaran yang kalau kalau saya boleh pakai kata-kata ini ya, pelajaran yang bersayap gitu ya. Jadi kata-katanya tuh bersayap. Misalkan kita akan temukan dalam surat 12, surat Yusuf. Bahkan Allah katakan ini sebaik-baik kisah, gitu ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami sedang mengkisahkan kepada engkau kisah terbaik dari seluruh kisah yang ada, gitu. Nah, nanti penjelasan bagaimana Yusuf dan lain sebagainya, bagaimana dia memaafkan saudara-saudaranya pada ayat ke-91-nya, qala la tasriba 'alaikumul yaum, misalkan. Mulai hari ini tidak ada lagi celaan terhadap kalian wahai abang-abangku. Kata-kata Yusuf itu sebetulnya ada di dalam Al-Quran untuk kita bisa merefleksikan diri bagaimana kita dengan saudara kita. Dan saudara yang dimaksud itu apakah saudara kandung saja atau saudara keseluruhannya. Jadi betul-betul bersayap dan ini membutuhkan filsafat, membutuhkan philosophical thinking gitu dan juga membutuhkan apa namanya tutur kata filosofis untuk menjelaskannya karena kata-katanya adalah kisah gitu. Jadi kalau filsafat itu dimaksudkan seperti itu, misalkan di dunia Barat, Amerika, atau saya nggak tahu, mungkin apakah Australia gitu juga, kalau sudah strata S3, gelarnya adalah PhD. Singkatannya kan Philosophical of Doctoral gitu kan ya. Syaratnya adalah melakukan penelitian yang baru, noveltis gitu, yang belum pernah diteliti sebelumnya. Baik itu cara pendekatannya maupun isinya gitu. Jadi saya pikir itu yang kalau itu yang dimaksud dengan filsafat tentu saja isi Al-Qur'an 75%-nya adalah membutuhkan filsafat gitu. Tapi kalau filsafat yang dimaksud adalah sesuatu apa semantik kata yang tidak ada gunanya, misalkan hanya ingin mengalahkan lawan bicara dan lain sebagainya, menggunakan jungkir balik kata-kata, akrobat dan sebagainya, tentu saja itu tidak penting atau tidak boleh masuk di dalam Al-Quran gitu. Jadi saya pikir kita harus menjelaskan, meredefinisikan lagi di zaman sekarang ini filsafat yang dimaksud itu seperti apa kira-kira begitu Pak. Pak Anton, pemahaman saya. Kemudian tadi Pak Ustadz menyebutkan tentang isi ya, isi Hmm. Al-Quran ya. Ini suatu pertanyaan yang banyak cukup kontroversial ya. Dari Ya. buku Harun Nasution, Islam Rasional, disebutkan Heeh. bahwa isi Al-Quran itu mayoritas, lebih dari 70% itu kaitannya dengan masyarakat di dunia ini. Jadi Hmm. masalah-masalah akhirat itu justru tidak sebanyak dibandingkan tentang syarat-syarat urusan dengan sesama kita di dunia ini. Bagaimana Heeh. persentase tentang masalah akhirat apa lebih berat atau masalah dunia yang justru lebih diberatkan? Iya, ini menarik Pak Anton. Jadi mungkin kalau saya boleh mengkoreksi sedikit beliau dalam arti kesimpulan itu bukan persoalan dunia, tapi begini, akhirat itu nanti Anda akan sukses di akhirat atau tidak sukses. Itu bergantung apakah Anda bisa mengelola dunia Anda atau tidak. Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 201. Itu sering kita baca dan bahkan kita kita rela apa namanya di Indonesia menamakan sapu jagat kalimatnya itu. Kalimat utuhnya begini. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab pada ayat 202-nya. Jadi eh, ini saya maaf kita ngaji sedikit. Wow yang di tengah-tengah kata-kata itu Robbana atina fid dunia hasanah. Ya Allah berikanlah dunia kami hasanat. Mampukan kami mengelola dunia kami dengan hasanat. Hasanat adalah kebaikan tertinggi. Dalam Al-Quran ada 3 terminologi kebaikan menggunakan tiga kata yang berbeda.
Yang pertama albirru, yang kedua al khair, dan yang ketiga hasanat. Sederhananya hasanat itu yang paling tinggi. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang paling hasanat di dunia. Wa fil akhirati hasanat, dan jadikanlah akhirat kami hasanat. Nah, wau di situ dan di situ, ini bedanya bahasa Arab dengan bahasa yang lain, itu adalah wau atof istilahnya. Wau tidak sama dengan bahasa lain, dan hanya dan saja kalau dalam bahasa Indonesia. And dalam bahasa Inggris juga hanya and saja. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dan itu ada beberapa klasifikasi. Nah, dan atau wau yang dimaksud dalam ayat ini adalah wau atof, yaitu wau yang artinya syarat. Syarat. Maksudnya, Anda akan dapatkan akhirat yang hasanat kalau, atau syaratnya adalah Anda create dunia Anda ini hasanat. Gitu. Tidak mungkin Anda dapatkan akhirat yang hasanat kalau Anda dunianya tidak hasanat. Nah, apa hasanat itu? Setidaknya ada 5 hasanat itu. Nah, salah satu di antaranya adalah perintah Allah untuk plesir. Plesir itu jalan di atas muka bumi ini. Itu perintah Allah. Quran surat ketiga, ayat ke 37. Kalimat Allah, kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazibin. Berjalanlah di atas muka bumi ini. Perhatikan, pelajari. Itu perintah Allah. Artinya salah satu komponen hasanat adalah seberapa jauh Anda berjalan dari kampung halaman Anda. Bayangkan itu. Jadi luar biasa. Nah, demikian pula sehat fisik, sehat jiwa adalah hasanat. Kemampuan finansial pun hasanat, Pak Anton. Buktinya mana? Allah perintahkan kita untuk zakat. Quran surat kedua ayat 219. Wa yas'alunaka maza yunfiqun qulil afu. Mereka bertanya kepada engkau apa itu infak? Kata zakat ya. Katakanlah yang lebih dari kebutuhanmu. Artinya Allah minta kita untuk punya uang lebih dari kebutuhan kita. Itu fi'il amr, perintah. Nah, jadi 75% isi Al-Quran, saya koreksi sedikit tadi, bukan untuk dunia, tapi maksudnya untuk membangun karakter. Karakter itu dibangun lewat kisah. Dan kisah itu memiliki muatan filosofis, dan kontribusi dari kisah tadi membuat karakter seseorang sanggup melalui dunianya dengan hasanat, akhirnya akhiratnya akan hasanat. That's the way it is. Itu pathway-nya. Nah, jadi keliru kalau ada orang memisahkan, ini akhirat, ini dunia. Tidak. Ini dunia inilah investasi atau ladangnya untuk akhirat, gitu maksudnya. Nah, jadi apa namanya? Jangan kita mengatakan itu akhirat, ini dunia. Tidak pernah Allah berkonsep seperti itu. Makanya kita akan temukan dalam Al-Quran nanti ayat Allah tentang pencatatan keuangan, ayat Allah tentang membayarkan kewajiban kita, ayat Allah tentang aufu bil uqud, menjaga akad, menjaga perjanjian, menjaga amanah, menjaga dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang luar biasa Al-Qur'an itu apa yang sesungguhnya gitu kira-kira Panton. Kembali saya ingat cerita Bung Karno ya waktu eh, eh, tahun-tahun 1930 ya sebelum eh, proklamasi. Waktu Kemerdekaan dia ya. berkunjung ke rumah temannya. Jadi waktu ditanya, ibu mana? Oh, ibu lagi belanja. Tapi ternyata Bung Karno melihat kaki perempuan dalam hari itu, konteks waktu itu. Sebenarnya ada. Jadi maksud saya pemisahan antara kelompok laki-laki dan perempuan dalam satu jamuan resmi itu Iya, kelihatannya dipisahkan laki-laki dan perempuan. Dan sekarang pun kita masih melihat ya di beberapa acara-acara di masjid atau di acara pengajian agama itu ada tabir antara laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana kita mm, menjelaskan, terutama di negara Barat, di mana persepsi orang Barat terhadap posisi wanita di dalam agama Islam tidak seperti yang kita sangka atau iya. tidak seperti yang kita harapkan. Tolong jelaskan, Mm. Pak Ustadz. Iya, jadi memang ini menarik sekali Pak Anton. Al-Quran itu sangat memposisikan perempuan itu sangat tinggi sekali. Saya anu ya saya mungkin 2 menit ini saya minta waktu. Maksudnya begini,
waris yang diberikan kepada perempuan itu jauh lebih besar daripada laki-laki kalau dilihat secara utuh. Jadi kan kalimatnya kan gini, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayain, Quran surat keempat itu ayat ke-11. Ya. Jadi laki perempuan, anak perempuan mendapat atau anak laki-laki mendapatkan 2 kali dari anak perempuan. Nah, kalau ayat ini tidak dilihat utuh, seolah-olah perempuan dikecilkan, padahal tidak. Kenapa? Karena di ayat yang di surat yang sama juga, surat keempat ayat ke-43, maaf, ayat ke-34 maksud saya, kalimat Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Saya ingin cepat saja mengatakan bahwa ketika seorang laki-laki, misalkan ada 3 anak, satu perempuan, yang laki-laki dapat dua bagian, perempuan dapat satu. Tapi begitu dia menikah, maka harta dari suaminya itu menjadi milik dia. Jadi harta yang dia dapatkan satu satu bagian tadi sama sekali tidak terganggu, sama sekali tidak diperintahkan Allah untuk di-sharing, untuk dibagi, tidak. Dia boleh menyimpannya sendiri. Bahkan dia mendapatkan harta yang diberikan oleh suaminya, itu kewajiban bagi suami. Sehingga seorang laki-laki, anak laki-laki yang mendapatkan bagian harta 2, sesungguhnya dia hanya mendapatkan bagian harta setengah. Kenapa? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dia punya 4 kewajiban terhadap perempuan dalam hidupnya. Siapa yang 4 itu? Pertama, ibunya. Yang kedua, adik atau kakak perempuannya yang sudah tidak sanggup atau tidak mampu. Yang ketiga, anak perempuannya. Dan yang keempat adalah istrinya. Ini bukan urutan prioritas, tapi eh, hanya 4 golongan saja. Maksudnya, 2 bagian yang didapatkan warisan itu ujung-ujungnya untuk diri laki-laki sendiri hampir tidak ada. Tapi kalau perempuan, dia dapat harta warisan 1 bagian, itu 100% untuk dirinya. Tanpa ada istilahnya, tanpa ada pajak. Nggak ada pajaknya sama sekali. Silahkan mau disimpan oleh dia, mau dia pergunakan untuk dirinya sendiri. Nggak ada masalah. Jadi sesungguhnya wanita mendapatkan lebih banyak hak daripada laki-laki. Nah, kembali kepada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Umpamanya dalam sebuah acara, wanita dipisahkan. Sebetulnya ini tergantung kepada apa namanya budaya yang ada dalam tempat tersebut. Karena dalam beberapa budaya, Pak Anton, saking mereka menghargai wanitanya, mereka tidak mau wanitanya itu dilihat oleh orang lain, gitu. Semacam ya eh, apa semacam kemewahan yang dimiliki oleh seseorang dan dia tidak mau membaginya, kira-kira begitu. Maka dia menjaga istrinya, dia menjaga anaknya jangan sampai dilihat oleh orang lain. Artinya proteksi sesungguhnya. Nah, kalau sikap itu kemudian ditunjukkan atau dimaknai oleh diberikan kesan seolah-olah merendahkan, gitu ya. Ini jamuan untuk laki-laki lengkap, jamuan untuk perempuan tidak lengkap, atau misalkan dalam sebuah ruang ibadah tempat wudhu perempuan tidak ada, tempat wudhu laki-laki yang bagus, itu yang salah, gitu. Itu yang salah. Nah, jadi kadang-kadang kita kita memang harus memisahkan dulu konteksnya antara satu peristiwa dan peristiwa yang lain. Tapi di dalam Islam, wanita itu diperlakukan amat tinggi sekali, memiliki betul-betul ruang gerak yang banyak. Sebelum berikutnya saya ingin apa namanya bukan menjelas, saya ingin mengingatkan kita sedikit betapa istri Rasulullah SAW itu, istri pertama beliau itu, para ulama mengatakan the love of his life itu ya. Karena ketika menikah dengan Siti Khadijah, Rasulullah tidak menikah dengan perempuan lain. Itu beliau itu Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, Pak Anton dan para pendengar sekalian, adalah seorang businesswoman. Businesswoman. You can imagine itu. Bagaimana seorang perempuan sekaliber itu gitu, merunning bisnis, dan bisnis beliau itu bisnis retail. Bisnis retail itu kan tentu saja punya banyak kompetitor, punya banyak hal yang diurusi dan dihitung. Itu pekerjaan beliau tuh, Ummul Mukminin Khadijah.
Demikian pula nanti istri Rasulullah SAW yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliaulah yang mengajari para sahabat hadis-hadis tertentu. Beliau seperti profesor kalau zaman sekarang ini. Jadi betul-betul konsep Islam itu sesungguhnya meninggikan derajat perempuan, meninggikan derajat wanita. Demikian kira-kira Pak Anton. Terima kasih Pak Ustadz, sangat mencerahkan untuk menutup acara ini. Sebelum pulang ke Indonesia ya, Ya, silahkan baca puisi pilihan Pak Ustadz baik. sendiri. Terima kasih. Saya tuliskan satu puisi khusus nih untuk apa dibacakan di acara Good Morning Indonesia. Suatu saat nanti engkau akan mengerti bahwa tidak ada yang lebih mencintaimu daripada Dia, yang memberimu segala tanda akan cintanya, yang mengajarimu nikmatnya kenyang dengan lapar, yang mengajarimu nikmatnya terbasuh dengan dahaga, yang mengajarimu keberlimpahan dengan menjadi hamba, dan yang sedang membawamu menuju megahnya keabadian dengan fana yang sekejap ini. Maka saat nanti engkau telah mengerti, wahai diri, bergembiralah, menarilah riang bahagia, karena cintalah yang menjadi alasan di balik semua ini. Hebat sekali dan indah sekali itu puisi Pak Ustadz sendiri ya. Ya, Jadi sebenarnya bukan hanya Ustadz ya, ternyata juga penyair ya. nggak seperti Pak Anton. hanya mengeluarkan saja isi isi dalam hati, insya Allah. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih banyak sudah bincang-bincang dengan Good Morning English with Poetry dan sekali lagi selamat kembali ke tanah air yang tercinta dan sampai Ya, bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Anton.